Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa menghadiri majelis taklim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Dia berkenan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Para pemirsa dan juga para tulab yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang perlu kita syukuri, ya, di antara hal yang perlu kita syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyibukkan diri kita dengan kebaikan. Di antara hal yang perlu, yang patut untuk kita syukuri adalah apa, ikhwan? Kita disibukkan dengan kebaikan. Dan yang namanya kebaikan itu banyak. Enggak cuma satu, dua. Tapi apa? Banyak. Di antaranya ya ini, menuntut ilmu agama, menghadiri majelis taklim. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sedang melakukan kebaikan, tentunya kita berharap dengan penuh agar kebaikan yang kita lakukan ini bisa mendapatkan balasan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin balasan yang Allah berikan itu kurang, ya. Karena sebagai bekal kita nanti di hari akhir. Ustadz, memang ada ustadz yang bisa, hal-hal yang bisa mengurangi kebaikan yang kita lakukan ini ada. Contohnya, antum dalam menghadiri majelis taklim, tapi kok rame sendiri, ya. Dilatih, ikhwan. Enggak cuma ketika kajian ana saja. Kadang rame, kadang anteng. Kadang rame, kadang anteng. Kalau bisa semua asatid yang ngisi di sini nanti ada kajian rutin. Tapi belum mulai sekarang, setiap hari Ahad pagi. Latih mulai sekarang diri antum untuk diam selama kurang lebih 1 jam. Bahkan nggak sampai 1 jam. Mungkin 30 sampai 40 menit. Supaya apa? Supaya kebaikan yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama itu balasannya sempurna, tidak kurang. Atau naudzubillahi min dzalik, malah
mendapatkan dosa. Kok bisa Ustadz ngaji malah oleh dosa? Bisa. Kalau orang tersebut tidak mengagungkan ilmu yang sedang dia pelajari. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, di antara hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu adalah diam. Dan ini adalah adab yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu kok ngajinya senangnya gojek. Kan lucu. Luwean. Kok ada penuntut ilmu syar'i. Penuntut ilmu syar'i. Tapi senangnya gojek. Embel-embel penuntut ilmu syar'inya itu mending dilepas. Mending gak usah jadi penuntut ilmu syar'i saja. Apa bedanya sama orang awam? Seorang penuntut ilmu syar'i ketika menghadiri majelis ilmu malah gojek ngobrol dewek. Alhamdulillah langka opine, langka budute. Kalau orang awam ada pengajian disambi. Ini kurang pas ya. Ini kurang tepat. Jadi antum harus beda. Ingat ketika antum sudah masuk pondok, ingat antum itu seorang penuntut ilmu agama. Sudah memakai lakop apa? Seorang penuntut ilmu agama. Maka harus berbeda halnya dengan orang-orang yang awam. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki pembahasan, ana ingin sedikit mengingatkan, mungkin di antara antum sudah ada yang tahu ya, bahwasanya di antara keutamaan pada bulan Muharram, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Muharram, bulan pertama di bulan Hijriah, yaitu memperbanyak puasa di bulan tersebut. Memperbanyak apa ya kawan? Puasa. Ustadz, memperbanyak puasa ini maksudnya gimana Ustadz? Apakah setiap hari harus puasa? Ya tidak juga. Ada hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya jika berpuasa di hari itu. Dan balasannya sangat luar biasa, ikhwan. Seorang muslim yang berpuasa di hari itu akan mendapatkan keistimewaan berupa dosa-dosa 1 tahun yang lalu dihapus. Puasa apa itu? Puasa Asyura atau di tanggal 10 Muharram. Sekarang tanggal berapa ikhwan? Tanggal 4. Tanggal 8. Hari Minggu tanggal 9 Muharram. Hari Senin tanggal 10 Muharram. Nah, disunnahkan untuk berpuasa. Dan kata Nabi SAW, afdolus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Kalau misalnya kita masih belum kuat banyak puasa di bulan Muharram, maka di hari itu sempatkan. Nabi SAW pernah ditanya mengenai puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Maka Nabi SAW menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura itu balasannya akan bisa menghapus dosa-dosa seorang hamba 1 tahun yang lalu. Bagi kita yang merasa dosa kita itu banyak di tahun-tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, manfaatkan puasa ini. Tanggal 10 Muharram. Hari apa ikhwan? Hari Senin ya insya Allah. Atau kita mau menjalankan sunnah Nabi yang lain. Yaitu puasa di tanggal 9 Tasu'a. Sebelum hari Senin. Berarti hari apa? Ahad. Puasa di hari Ahad berarti besok.
Nanti malam sahur. Ada sahur nggak Ustadz Ali? Belum, berarti hari Senin ya? Tayyib. Yang besok mau puasa ya nggak apa-apa. Sahurnya pakai air putih aja. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahur, tetap sahur meskipun hanya dengan air putih. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kenapa puasa di tanggal 9 Muharram Ustadz? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya, karena orang-orang Yahudi mereka berpuasa di 10 Muharram. Nah kita berpuasa 9 dan juga 10. Ini sedikit pengingat saja ya. Mungkin di antara antum sudah ada yang tahu, tapi tidak ada salahnya kita murojaah. Ini murojaah yang pertama, mengenai keutamaan bulan Muharram. Nah sekarang kita murojaah yang kedua, mengenai pembahasan yang kita bahas minggu lalu. Ya ikhwan, bagi yang bisa menjawab, angkat tangan dulu ya. Nanti anak kasih hadiahnya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, hadiahnya boleh milih. Siapa yang bisa menyebutkan 9 dosa besar? Apa? Menyekutukan Allah. Membunuh jiwa yang tidak bersalah. Kabur dari medan perang. Menuduh wanita muslimah dengan tuduhan yang keji. Memakan hasil riba. Memakan harta anak yatim. Berbuat dosa di masjid. Ya, mengolok-olok agama. Membuat kedua orang tua menangis karena kedurhakaan anaknya. Kurang satu apa ya? Kurang satu. Kabur dari medan perang. Fadol, ta'al. Ya bunaya. Pilih yang mana? Ini apa ini? Ini. Masih sisa satu, ikhwan. Pertanyaan selanjutnya, ikhwan. Ada yang angkat tangan dulu nggak? Fadol, Afan. Pertanyaannya nih, Afan. Siapa tabi'in yang meriwayatkan asar ini? Namanya siapa? Siapa? Masya Allah, barakallahu fikum. Qaisalah bin Mayyas. Aina turid ya Afan? Qaisalah bin Mayyas. Seorang tabi'in yang meriwayatkan asar tersebut tadi. Ikhtar ma syi'ta. Pertanyaan terakhir, ikhwan. Apa yang dimaksud dengan man huwa? Siapa antum? Mereka? Mereka. Apa yang dimaksud dengan najdah? Mereka? Antum angkat tangan sebelum pertanyaannya dimulai. Apa yang dimaksud dengan najdah? Irfa sautak. Tempalan dari? Golongan dari apa? Khawarij. Masya Allah. Tafadol. Ikhwan, insya Allah di pertemuan akan datang ada hadiah lagi ya. Kita akan melanjutkan pembahasan birrul walidain ya, karena pembahasan ini cukup panjang dan sebenarnya ikhwan sekalian, ini sudah ana ringkas ya, tapi qadarullah masih saja pembahasannya itu panjang. Nah hari ini atau malam ini lebih tepatnya kita akan mengupas atau membahas tentang
orang-orang yang mau ikut jihad bersama Nabi SAW, tapi nggak dibolehkan. Ya. Jadi ada beberapa kisah ini, di mana ada sebagian sahabat, ada sebagian orang ingin ikut jihad bersama Nabi SAW, tapi tidak diizinkan. Tidak diizinkan karena apa? Nanti akan kita bahas. Baik. Kita akan membaca sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekhul Albani. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Ammar, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, dia berkata, Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari pernah ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayi'uhu 'alal hijrah. Laki-laki ini ingin melakukan baiat, janji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hijrahnya dia. Ya. Akan tetapi ketika laki-laki ini meninggalkan, ketika laki-laki ini ingin berbaiat kepada Nabi, dia meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis. Wa taraka abawaihi yabkiyani. Laki-laki ini ingin berbaiat kepada Nabi karena hijrahnya dia, tapi dalam keadaan kedua orang tuanya apa? Menangis. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal itu, bahwasanya laki-laki ini ingin ikut berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk kembali. Irji ilaihima, engkau pulanglah kepada kedua orang tuamu. Wa adhikhuma kama abkaitahuma. Dan buatlah kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah membuat orang tuamu itu menangis. Jadi suruh pulang, ya. Disuruh pulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis. Ini kisah yang pertama yang dibawakan oleh siapa, ikhwan? Abdullah bin Amr, ya. Kisah yang kedua. Kisah yang keberapa? Kedua. Wa an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr lagi. Jadi ada cerita lain lagi. Qala, dia mengatakan, Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuhu fil jihad. Suatu hari pernah ada seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinu. Apa itu yasta'dzinuhu? Meminta izin. Laki-laki ini meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jihad, untuk bisa ikut perang, ya, untuk jihad. Laki-laki ini minta izin, ikhwan, Masya Allah, kepada Nabi untuk ikut perang. Maka ketika laki-laki ini ketika meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi mengetahuinya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada si laki-laki ini, Ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ditanya. Seorang pejuang yang ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Masih ada? Kata laki-laki itu, na'am. Artinya apa, ikhwan? Ya. Maksudnya orang tuanya itu masih hidup dua-duanya.
Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fafihima fajahid." Kamu berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Suruh berjihad kepada siapa? Kedua orang tuanya. Maksudnya gimana, ikhwan? Maksudnya bagaimana? Ketika seorang anak berjihad kepada orang tuanya. Maksudnya gimana? Perang gitu sama orang tuanya? Bukan ya. Di sini Al-Hafidz bin Hajar rahimahullahu taala, salah seorang ulama, beliau menjelaskan, "Ai in kana laka abawani fa ablig juhdaka fi birrihima wal ihsani ilaihima." Jika kalian atau jika engkau masih memiliki kedua orang tua, maka alangkah baiknya kalian berjihad kepada kedua orang tua kalian. Kepada kedua orang tuamu. Dengan cara apa? Birrihima. Dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wal ihsani ilaihima. Dan berbuat ihsan. Berbuat baik kepada bapak dan ibu. Jadi bentuk bakti seorang anak kepada ayahnya, kepada ibunya, ini termasuk jihad, ikhwan. Kalau antum pulang berbakti kepada ummi antum, berbakti kepada abi antum, antum telah melakukan jihad. Ya. Dan ini pahalanya besar. Kemudian kata Al-Hafidz bin Hajar, fa inna dzalika yaqumu laka maqama qitalil adu. Ketika kamu berbakti kepada orang tua, itu sebagaimana kamu sedang menaruh posisimu melawan musuh, ya, memerangi musuh. Dalam artian derajatnya itu mulia, derajatnya itu tinggi, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ini kisah yang kedua, ikhwan. Ada orang datang kepada Nabi minta izin supaya ikut jihad, tapi disuruh pulang, ya, disuruh berbakti jihad kepada kedua orang tuanya. Ini kisah yang kedua. Kemudian kisah yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau tadi dari siapa? Abdullah bin Amr. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Yang kedua masih dari Abdullah bin Amr. Nah yang ketiga dari siapa tadi? Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, radhiyallahu anhu. Nah Abu Sa'id Al-Khudri ini mengatakan, anna rojulan hajaro ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal Yaman. Bahwasanya suatu hari dahulu itu pernah ada seorang laki-laki yang hijrah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Yaman. Subhanallah. Dari Yaman hijrah untuk beriman kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin berjihad. Ingin berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hal laka ahadun bil Yaman? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang ini, apakah engkau masih memiliki apakah engkau memiliki sesuatu di Yaman? Apakah engkau memiliki seseorang di Yaman? Artinya, apakah ada orang yang engkau tinggalkan di Yaman? Gitu. Ada orang jauh-jauh dari Yaman datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berjihad. Lalu Nabi bertanya, apakah engkau di Yaman memiliki seseorang yang kamu tinggalkan? Maka kata orang tersebut menjawab, abawaya. Iya Rasulullah, saya memiliki 2 orang tua di Yaman. Jadi kasusnya hampir mirip ya. Masih memiliki 2 orang tua. Bapaknya dan ibunya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada laki-laki ini, Adzina laka, apakah engkau sudah meminta izin kepada kedua orang tuamu? Rasulullah bertanya apa, ikhwan?
Apakah engkau sudah meminta izin kepada kedua orang tuamu? Jawabnya laki-laki ini apa? La. Enggak. Bukan belum, tapi apa? La. Aku enggak minta izin wahai Rasulullah. Aku datang kemari untuk jihad, tidak izin kepada kedua orang tuaku. Maka kata Rasulullah SAW, irji ilaihima fasta'zinhuma. Balik. Sowan, minta izin kepada kedua orang tuamu. Suruh pulang ikhwan. Jauh-jauh dari Yaman, menemui Rasul untuk ikut jihad. Tapi karena tidak izin, suruh pulang agar minta izin kepada orang tuanya. Fa'in azina laka fajahid. Jika kedua orang tuamu mengizinkanmu, maka ayo kita berjihad bersama. Wa illa fabirrohuma. Akan tetapi, jika kedua orang tuamu tidak mengizinkan engkau untuk berjihad, maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Jadi orang ini suruh apa Ivan? Suruh pulang. Padahal ingin jihad. Dan padahal jauh-jauh dari Yaman. Subhanallah. Ya kalau gambaran kita mungkin ada di antara antum yang menggebu-gebu dalam belajar agama misal. Jauh-jauh dari Batam. Ya, safar ke Wangon, Masya Allah, ke Banyumas. Karena ingin belajar agama. Tapi orang ini yang dari Batam, ini cuma contoh ya. Nggak izin sama orang tuanya. Di sana orang tuanya bingung, kayak anaknya nyong mingdi. Ya. Dengan orang Bali-Bali jebule apa? Sinau neng Wangon. Kira-kira ini perbuatannya baik nggak ikhwan? Kurang tepat ya. Kurang tepat. Meskipun menuntut ilmu itu wajib, tapi kalau orang tuanya tidak mengizinkan, ya untuk menuntut ilmu di tempat yang dekat dengan orang tua. Beda halnya ketika orang tua antum mengizinkan untuk menuntut ilmu jauh. Monggo, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak mengizinkan, antum jangan nekat safar tanpa izin orang tua. Nah ini orang mau belajar, bukan belajar. Orang ini mau jihad ikhwan. Dan jihad kata Abdullah bin Umar itu afdolul amali ba'das sholah. Kata Abdullah bin Umar, jihad itu amalan yang paling mulia setelah sholat 5 waktu. Amalan yang paling mulia. Afdalul amali ba'da sholah al-jihadu fi sabilillah. Amalan terbaik setelah sholat 5 waktu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah orang ini mau melakukan amalan yang paling baik setelah sholat 5 waktu. Tapi karena tidak izin kepada orang tuanya, disuruh pulang. Suruh izin dulu. Dan uniknya kalau orang tuanya tidak mengizinkan, kata Nabi apa? Suruh nggak usah balik, berbakti sama orang tuanya. Masya Allah. Oleh karena itu di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala memberikan sedikit penjelasan. Fihi dalilun ala annahu yajibu isti'dhanul abawaini fil jihad. Hadis tadi adalah sebuah dalil bahwasanya wajib bagi orang yang ingin jihad izin dulu kepada orang tuanya. Izin kepada orang tua untuk melakukan jihad peperangan di jalan Allah, hukumnya apa ikhwan? Wajib. Ya. Wajib. Wa tahrimuhu idza mana'a minhul abawan. Dan hukumnya haram. Orang itu tetap memaksa jihad jika orang tuanya tidak mengizinkannya. Jika orang tuanya melarang dia untuk berangkat perang. Karena mungkin isi sayang ke antum ya. Karena mungkin orang tua antum itu paham betul antum tuh gimana. Neng buri petantang-petenteng gemagus. Pas ngadep lawane langsung mengkeret ciut. Orang tua antum paham. Jadi antum aja lah ya nu bocah isi bocah lah ya, isi mambu kencur gitu orang tuanya. Masih sayang banget ke antum, nggak pengen kenapa-napa.
maka antum berbakti kepada orang tua. Dan hukumnya menjadi dilarang ketika antum memaksa untuk jihad tanpa persetujuan orang tua. Li'anna birrohuma fardu ainin. Kita lebih mengedepankan fardu ain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ketika orang tua kita menyuruh kita untuk tetap di rumah, itu lebih afdol ikhwan. Itu lebih baik daripada kita memaksa diri kita untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Dan ini kisah yang keberapa ikhwan? Ketiga ya. Kita masuk kisah yang keempat. Kisah yang keempat, mungkin terakhir ya di pertemuan ini. Kisah yang keempat yaitu dari Muawiyah bin Jahimah. Dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Disebutkan di sini anna Jahimata radhiyallahu anhu jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Jahimah ini berarti siapa? Bapaknya Muawiyah. Kan Muawiyah bin Jahimah. Berarti Muawiyah sedang menceritakan bapaknya. Ya. Anna Jahimata, bahwasanya Jahimah ini radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Jahimah ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aradtu an a'zua." Wahai Rasul, aku ingin ikut berperang denganmu. Ingin apa? Ikut berperang denganmu. Ingin ikut jihad wahai Rasul. Wa qad ji'tu astasyiruka. Dan kedatanganku ini adalah sebagai bukti bahwasanya aku ini benar-benar ingin ikut jihad denganmu. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar permintaan si Jahimah ini, beliau bertanya, "Hal laka min ummin?" Apakah engkau masih memiliki seorang ibu? Kata Jahimah, "Na'am." Iya Rasul, aku masih memiliki seorang ibu. Ketika Rasulullah mendengar bahwasanya Jahimah ini masih memiliki ibu, beliau pun menjawab, "Falzamha fa innal jannata tahta rijlaihima." Berbaktilah engkau kepada ibumu, karena sesungguhnya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Oh, jebule ana hadisnya ya Ustadz. Hadis riwayat An-Nasai dan dinilai hasan sahih oleh Syekhul Albani. Yang dimaksud surga di telapak kaki ibu itu gimana sih Ustadz? Longok dengan langka, ya. Rata kaki, bukan secara zahir seperti itu. Maksud dari surga di telapak kaki ibu dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, ai man barra ummahu wa qama bihaqqiha dakhalal jannah. Maksud dari surga di telapak kaki ibu adalah barang siapa yang berbakti kepada ibunya lalu melakukan hak-hak ibunya. Hak-hak ibunya ini gimana? Maksudnya ibunya perlu apa yang antum penuhi. Hal-hal yang memang berhak dilakukan kepada ibu antum, antum lakukan. Nah, barang siapa yang berbakti dan menunaikan haknya ibunya, dakhalal jannah. Pasti dia masuk ke dalam surga. Orang yang berbakti kepada ibunya, pasti dia masuk ke dalam surga. Tentunya kalau dia orang Muslim, ya.
Jadi orang ini disuruh pulang untuk berjihad kepada ibunya, berbakti kepada ibunya. Tidak ikut perang, ya. Karena berbakti itu lebih besar daripada berjihad jika memang tidak diizinkan oleh orang tua. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Ustadz, kok beberapa sahabat ini disuruh pulang? Ya, emang jihad itu punya harus orang yang sudah tidak punya orang tua? Begitu Ikhwan, antum ambil kesimpulannya? Tidak ya. Lalu kenapa mereka suruh pulang? Ana pernah tanyakan ini ke salah satu guru Ana. Allah semoga selalu menjaganya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu keadaan orang tersebut. Allah tahu keadaan orang ini dari gerak-geriknya. Kayaknya orang ini cocok untuk berbakti saja kepada orang tua, gak ikut perang. Jadi nggak semua orang yang minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk ikut jihad ditolak semua itu enggak. Ada orang-orang yang ikut jihad bahkan diajak oleh Rasulullah SAW untuk jihad perang di jalan Allah itu ada. Tapi sebagian ada juga yang ditolak. Karena apa? Karena mengetahui keadaan gerak-gerik orang tersebut. Ya, Rasulullah paham, dibimbing oleh Allah. Orang ini kurang cocok untuk ikut jihad. Mending cocoknya berbakti sama orang tua. Orang ini kayaknya kalau jihad bakal nggawe rusuh tok. Mungkin seperti itu. Mending berbakti saja kepada orang tua. Jadi beberapa keadaan itu memang mengharuskan orang itu lebih baik berbakti kepada kedua orang tua daripada mengamalkan amalan yang mungkin dianggapnya itu baik. Sudah masuk waktu Isya, Ikhwan? Sudah? Ami Christopher? Sudah? Belum? Bagi minal waqt. Huwa dha. Sami'nal mu'adzin. Baik, Ikhwan, naktafi, Ikhwan. Jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum wa syukran ala hudurikum fi hadzal majlis. Wa nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.